Ya, ya. Makasih. Silakan kalau mau ditutup dulu kameranya, boleh. Bahannya sudah saya upload di EduNext untuk bahan diskusi hari ini. Terus minggu lalu mohon maaf karena ada kuliah lapangan dan PIT PAI dan saya disuruh jadi moderator dalam diskusi panel. Jadi saya anggap semuanya hadir di diskusi panel kemarin. Ya, walaupun bidangnya air tanah ya mungkin nggak langsung ya ada kaitannya masih itu. Terus saya sempat sampaikan untuk kuliah praktikum ya artinya lab work kalau yang ada di Bandung. Saya sih concernnya gini, kalian dapat izin dulu, lab kami itu buka terus gitu ya. Kita semenjak pandemi sampai sekarang belum pernah tutup dalam artian layanan ya. Jadi kalau kalian jadwalnya tidak sesuai dengan keinginan saya, tolong kasih tahu dan kalian tuh dapat aksesnya kapan gitu. Aksesnya itu kapan sehingga kita yang menyesuaikan. Jangan saya inginnya rentang tanggal segini, tapi apakah semua dapat akses di waktu yang sama? Kalian diskusikan. Jadi kalau ada pertanyaan ke saya itu saya bingung juga karena yang bisa dapat akses itu personal. Saya bisa maksain ke kalian izin untuk mungkin dari prodinya untuk akses terus ngisi amari ya seperti itu kira-kira ya tujuannya misalnya penelitian isi aja tujuannya penelitian. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan mengenai usulan saya mengenai praktikum? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Dian. Nah, itu Pak, kemarin tuh ada teman-teman yang nanya, Pak, yang terkait yang ke lab itu kan berarti kita harus sampling dulu ya, Pak, yang maksudnya membawa sampel masing-masing gitu, Pak, Betul. sebelum mengurus izin gitu, atau gimana, Pak? Betul. Betul, sampelnya dari manapun. Maksud saya gini, apa yang menjadi concern kamu gitu ya? Apakah itu menjadi bagian riset atau menjadi penelitian kecil yang bisa kita tulis? Misalnya gini, simpelnya aja. Nanti kita kuliah mengenai itu. Saya pengen air hujan, komposisi kimia dan isotop air hujan tuh gimana? Karena menarik juga air hujan itu jadi riset sendiri. Nanti air hujan misalnya, atau air limbah yang ada dari mana gitu ya, kita coba lihat trace gitu ya, atau mata air panas misalnya yang dari teman-teman panas bumi ngambil, silahkan aja kita track walaupun itu bisa saja direct untuk penelitian kamu. Jadi maksud saya kita manfaatkan deh, kita punya apa, kalian bisa melakukan apa dan tidak perlu bayar. Dalam artian kalau ngirim ke lab biasanya dalam hal yang sifatnya cukup banyak atau industri ya ada cost. Tapi kalau ini saya untuk trial kalian belajar gitu. Targetnya seperti itu. Jadi bawa sampelnya apa yang menjadi interestnya lah, bebas gitu ya. Saya mau interestnya ada air, saya sampel kemana, interestnya air hujan misalnya, boleh aja. Silahkan, kita mau lihat komposisi kimia dan isotop air hujan boleh gitu. Ya hal seperti itu mungkin. Saya pengen ngelihat dari air lindi, ya silahkan, air limbah. Saya mau ngelihat dari air panas, silahkan. Saya mau lihat dari mata air, saya dari sumur bor dalam, silahkan. Kita rap aja nanti, semuanya di rap ya. Apakah ada yang bisa kita jadikan tulisan pendek atau tidak? Seperti itu ya. Riset itu step by step dan mungkin kita nggak langsung sifatnya banyak dan sistematis. Kita itu dulu scout, kalau istilah orang eksplorasi mungkin scout drilling ya. Random aja saya ngambil 2-3 titik ya, di mana saya coba lihat yang menariknya. Kira-kira itu ya, ini saya ya. Tapi yang saya lebih tekankan experience laboratory works ya. Experience laboratory work jangan seperti saya. Seperti saya waktu sekolah S3, saya sekolah bengang-bengong aja awalnya karena saya nggak pernah punya experience lab works. Di ITB saat itu belum punya alat gitu. Jadi saya masuk ke lab terus bahkan untuk menguji titrasi alkalinity, untuk menguji yang sifatnya simpel aja nggak pernah. Nah, akhirnya belajar banyak di begitu sekolah. Kalau kalian ada kesempatan sekolah bukan di ITB, bukan di Indonesia, di sana nggak kenal pekerjaan kita dikerjakan oleh laboran atau analis lab. Kalau di kita kenal ada hal itu. Jadi di sana kalau namanya research
do it yourself lah, ya kerjakan sendiri. Nah, itu yang ingin saya harapkan kalian dapat gitu, ya supaya tidak apa ya, tidak pada saat lanjut ya punya experience lah gitu, jadi paham gitu. Oke. Iya, Pak. Kalau boleh tahu Pak, kalau untuk nanti report akhirnya, misalnya setelah sampling, maksudnya nyoba lab work tadi itu Pak, itu batas waktu, maksudnya outputnya masing-masing individu itu sebelum kapan nilai ya Pak? keluar. Atau gimana Pak? Sebelum nilai keluar. Ya, Belum. jadi artinya ini jadi bagian penilaian untuk akhir semester. Jadi saya coba nanti hasilnya kalian dapat ya, kita bagian dari di situ. Jadi boleh aja mengerjakannya minggu kedua, minggu ketiga, ada yang awal Desember, kalian coba cari waktunya. ITB sudah ada kalender akademik ya, kalau nggak salah kita awal Januari ya nilai harus sudah keluar. Kalau nggak salah. Oh iya ya Pak. Saya lupa saya harus cek kalender akademiknya, biasanya semester ganjil itu di awal Januari setelah tahun baru kita harus sudah mengeluarkan nilai. Nah di sementara itu ada ujian akhir, ada penilaian segala macam itu di rep, kita punya waktu 2 minggu dosennya untuk penilaian. Setelah ujian akhir kan di minggu pertama, minggu kedua Desember kan kalau nggak salah. Iya, Nah, betul. nanti 2 minggu setelah itu ada waktu untuk dosen memberikan nge-wrap up penilaian. Nah, disitulah sebelum dijangka waktu itu kalian sudah submit semua, gitu. Ya, gitu kira-kira. Disesuaikan aja supaya kamu merasakan feel bahwa kalian mahasiswa ITB, dan ITB kayaknya semester depan mau nyoba luring deh. Setahu saya ya sudah mau luring. Untuk beberapa kuliah ya, karena yang namanya hybrid itu ya, walaupun kita menyebutnya hybrid yang sifatnya lab ya, makasih Dian, dari sisi waktu itu ya clear. Maksud saya gini, yang namanya hybrid itu bukan separuh kuliah separuh masuk, separuh ya. Hybrid itu sesuatu yang sifatnya lab works, itu nggak bisa hybrid. Bagaimana kita pengamatan mikroskop kalau yang risetnya menggunakan SEM, scanning electron microscope atau mikroskop, ya, itu hybrid, nggak pernah. Gimana rasanya mengerjakan sampling dan titrasi kalau cuman hybrid nonton di video Zoom? Nggak mungkin juga gitu. Bagi saya yang namanya hybrid kalau itu sifatnya hafalan, sifatnya kuliah saja ngomong, itu hybrid lah. Tapi kalau udah sifatnya eksperimental, kita nggak mungkin hybrid gitu, nggak mungkin daring gitu ya. Kira-kira itu ya. Jadi saya malah nunggu Excel spreadsheet jadwal kalian itu kira-kira, oh ya saya si A si B kapan, si C Di si Bandung D ya Pak? iya. Iya Pak, Di nanti Bandung saya kirim Pak, ada kemarin udah survei ada ke ya. teman-teman. Iya Bapak, nanti saya ini ke Bapak. Tapi berarti misalnya Desember gitu Pak baru mulai ke lab gitu, masih bisa ya Pak ya? Soalnya saya Masih kayaknya bisa. November keberau. Oh iya, baik Bapak. Tapi experience lab works itu dapat, maksud saya. Ya. Itu yang saya tekankan. Jadi saya masih punya toleransi waktu untuk penilaian kan gitu. Dan ini menjadi bagian dari penilaian. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Kita lanjut ya. Ada lagi pertanyaan mengenai itu? Nanti saya dikoordinasikan dari jadwalnya. Lab kita buka ya kayak Circle K aja 24, enggak 24 jam saya bisa akses sebenarnya. 24 jam. Cuma ya orang yang datang ke sana nggak semua orang bisa akses 24 jam. Kalau saya akses matikan salah satu alat 24 jam ya bisa gitu. Ya, karena pakai TeamViewer kita coba install ya. Itu mungkin sekarang saya, kalau nggak ada, saya coba lanjut ya, kita diskusi pagi ini. Saya share screen. Boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Kalau jumlah sampelnya ada minimal nggak, Pak? Enggak, artinya menurut saya sih setidaknya 2 atau 3 sampel gitu ya per orang atau per grup. Kalau kalian ngegrup nih, saya pengen berdua nih, bertiga, silakan aja ngegrup. Jumlah sampelnya nambah sehingga kalian bertiga bisa nulis paper gitu ya. Sampelnya jadi banyak. Oh, jadi misalnya 9, 10
oke saya pengen nulis paper nih bertiga, ya udah gitu masukkan gitu ya. Jadi maksud saya kamu dapat grade ya, lulus dari kuliah ini tidak hanya grade gitu. Kalau cuma dapat grade A B C A B gitu ya, kalau menurut saya rugi ya. Terus tapi kalian dapat, kalau yang kemarin ada yang kuliah lain bikin video gitu ya, ada yang bikin paper. Kalau target saya seperti itu, kalian dapat benefit paper yang seminar-seminar kecil aja lah ya, itu bisa disubmit di kapan waktu submitnya ya, kira-kira itu. Oke, ada lagi? Yes. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Sekarang saya lanjut ya. Sekarang gini, saya mau bahas tentang karbon 13 dan karbon fingerprint. Nah, ini. Karena kalau saya melihat riset di Indonesia mengenai menggunakan metode ini nggak terlalu banyak, walaupun di luar negeri cukup banyak. Ya. Nah, karena sekarang kalian pernah dengar ya pajak karbon kan ya? Mungkin baru-baru aja nih pemerintah nih yang sekian CO2 itu sekian kilogram CO2 dikonversi pajak karbonnya sekian. Gitu kan ada ya? Saya sih pernah baca itu. Kalian pernah dapat berita itu? Kenapa? Itu dari tahun 2005 kalau nggak salah, dulu ada konferensi di Nusa Dua Bali. Dan pemerintah Indonesia baru, kalau pemerintah Indonesia saya ingat Pak Bu ya Menteri Keuangan, coba search ya, pajak karbon Indonesia itu baru ditetapkan nilai sekian kilogram CO2 sekian gitu. Nanti mungkin bebannya kalau kita di BBM ditambah harganya kali ya. Saya nggak tahu juga mekanisme detailnya. Tapi aturannya itu udah ada kalau nggak salah. Iya, benar ya? Betul, Pak. Juga pernah baca. Nggak baca ya. Dan ya kita sekarang baca itu, saya coba lihat dari sisi ilmiah sekarang gimana karbon 13 dan karbon fingerprint. Jadi gini, ini siklus yang mirip dengan siklus hidrologi. Mirip nih, siklus hidrologi, tapi siklus hidrologi tidak include dalam ada pembakaran batu bara, oil gas gitu ya, pembakaran BBM fosil itu yang bagian ini siklus hidrologi itu ini nggak ikut. Tapi air hampir sama nih ya. Ada siklus yang kita sebut carbon cycle ya. Carbon cycle itu meliputi subsurface sampai ke atmosferik. Jadi ada kita sebut dengan siklus karbon ya. Siklus karbon fenomenanya gitu ya. Fenomenanya ya, karbon itu hampir ada di setiap material ya yang ada di kita gitu ya. Ya. Nah, ini menarik dari sisi sains bidang kita ya. Kita masih bahas mengenai materi isotop. Isotop selama ini kita ya daerah resapan dengan yang tradisional isotop kan kalian pakai deuterium dengan 18O ya. Ini saya katakan sebagai metode yang sudah konvensional lah. Kita beberapa di Indonesia riset ini sudah banyak berjalan. Tes. Halo. Iya, Pak. Tadi saya keluar ya. Saya putus. Maaf. Saya share screen lagi ya. Maaf. Putus. Apakah sudah terlihat lagi? Sudah. Sudah ya. Maaf. Sempat putus.
Ini terkait siklus karbon, ya siklus karbon ini, ya. Kalau kita lihat ada fingerprint, jadi masing-masing sumber karbon itu memberikan nilai rasio isotop karbon 13 yang berbeda. Bagaimana menghitung rasio isotop? Ya, bagaimana menghitung rasio isotop itu dengan ini 13C kita bandingkan dengan 12C, berapa jumlahnya, terus kita harus ngitung 13C dari sampel standar. Nah, ini sampel standarnya dicari. Nah, kita punya standar sampel, ya, gitu. Nah, oke. Tes, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Ya. Nah, kalau kita lihat air laut itu surface ocean atau deep ocean itu rasio isotopnya berat. Ya, plus terhadap standar. Kita sebut berat. Kalau yang negatif itu lebih ringan. Makin besar negatifnya makin ringan. Ya. Nah, nilai batu gamping itu sekitar 0, ya. Itu menjadikan pure calcite, pure CaCO3 yang diambil dari satu tempat, itu rasio isotopnya yang dihitung sebagai nolnya. Ini 0 per mil. Ya. Nah, air di laut ya sekitar itu. Cukup berat, lebih dari 0. Nah, kalau fosil fuel ya dari tumbuhan yang mati itu nilai rasio isotopnya lebih ringan. Atmosfer CO2 atmosfer ya. Atmosfer itu 0 per mil. Gitu ya. Maaf, atmosfer sekitar minus 8 per mil. Maaf. Ya. Gitu. Nah, ini bisa dipakai untuk kita untuk menentukan fingerprint dari mana sebenarnya CO2. Karena gini, tidak semua CO2 itu dari atmosfer. CO2 yang ataupun CO2, CH4 sumber karbon bisa saja keluar dari subsurface atau dari tempat lain. Vulkanisme itu juga mengeluarkan CO2 dan CH4. Nah, tapi fingerprint isotopnya tuh beda gitu ya. Nah, ini contoh apa namanya? Sebentar, saya bentar ya. Halo, tes. Maaf. Ya, Ini Pak. oke, saya lanjut ya. Sekarang bagaimana penggunaan isotop di bidang-bidang yang kita lain ya. Saya coba salah satunya kita pernah trial nih di mata air di satu pulau di Obi di Halmahera Maluku Utara, Halmahera Selatan ya. Itu ada mata air cukup besar. Mata air Kawasi namanya, cukup besar dan di sekitarnya ada tambang. Ini yang jadi masalah gini. Air ini kalau mata air ini kalau ada tambang di dekatnya habis atau enggak? Ini debitnya lebih kurang 1000 liter per second, cukup signifikan besar nih. 1000 liter per detik, ya. Nah, ini mata airnya di sini. Ada kampung di situ, ini ada kampung namanya Kampung Kawasi, ini yang merah ini. Kampung Kawasi dan ini ada mata air Kawasi ini. Jadi ini nanti keluar. Pertanyaan, ini mereka ngebangun nih, udah dibuka nih tambang, ada pabrik dan segala macam di sini. Ya, ada juga mata air, cermin dan lain-lain. Nah, ini dari mana nih resapan dan karena debit 1000 liter per second. 1000 liter per second itu 1 meter kubik per detik. Itu debit yang sangat besar untuk satu mata air, ya. Nah, sekarang ada dugaan hipotesis kalau memang recharge areanya daerah-daerah sini, ini bisa problem. Atau daerah-daerah lain atau dari sini, ya kita nggak tahu. Nah, sekarang kita coba dengan
isotop. Ya. Ini kalau diagram Pipernya mirip-mirip aja, sulit. Dengan major anion kation hampir semua jatuh di sebelah sini kecuali yang ini, ya, kecuali satu itu dari sumur pantau, ya, sumur pantau yang cukup berbeda, ya. Tapi mata air, muka air permukaan dan lain-lain itu mirip, ya. Itu, ya. Nah, komposisi REE-nya kita coba cek, ya. Cek ini dari komposisi. Kenapa REE ini penting sebagai tracking? Jadi REE ini jadi relatif immobile dan source-nya tertentu, ya. REE belakangan yang terlarut, ya, REE yang terlarut itu digunakan oleh orang-orang geokimia untuk mentrace asal usul air itu sendiri, dari sistem panas bumi kah, dari tempat lain, itu ditrace, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dari isotop yang konvensional aja dulu. Dari yang konvensional itu dari O dan H, 18 dan deuterium, ya. Mata air yang menarik ini, mata air Kawasi ini mata air yang besar tadi, ini dekat laut sebenarnya. Ini lokasinya di sini. Mata air yang jadi target. Ini di elevasi rendah. Di elevasi yang cukup rendah. Yang menarik dari sisi isotop, tapi dia paling ringan. Ya, kita kalau bicara teoritis isotop, di elevasi rendah, isotop itu lebih berat daripada isotop lebih daerah elevasi tinggi. Tangkap ya, paham ya? Ini air laut. Air laut kan elevasi 0, isotopnya berat. Ini air laut 0/0. Ya, ya. Terus kita sudah cek air hujan itu juga jatuhnya di elevasi yang tinggi. Ini elevasi yang tinggi jatuhnya juga cukup besar, kecil. Jadi mata air Kawasi sumbernya pasti di elevasi yang tinggi, walaupun elevasinya dekat laut. Kira-kira itu. Ya. Nah, yang menarik lagi ada danau. Ada 2 danau di sini. Saya balikin lagi. Ada 2 danau. Ini namanya di utara sini Danau Karo. Ada Danau Loji. Oke, ada di 2 elevasi tinggi dua-duanya. Di utara dan di selatan. Ini ada di elevasi yang lebih tinggi. Ini mungkin plus di atas 500-600. Ini di elevasi sekitar 10-an meter. Dua-duanya di elevasi tinggi. Kalau kita bicara mata air Kawasi tadi isotopnya ringan, ya. Isotopnya ringan di sini. Artinya source-nya dia di elevasi yang tinggi. Jadi ada 2 nih, Kawasi atau danau di bawahnya. Danau kita sebut Danau Loji. Di sini ini Danau Loji, ini Danau Karo. Ya, namanya nama-nama artinya mereka aja yang ngasih, seenak-enak mereka ngasih nama, tapi Karonya bukan di Sumatera Utara, ya. Jadi Sanurnya juga bukan di Bali, namanya Sanur, ya. Ya seenak-enaknya. Ada Toba, ya, karena geng Batak banyak di situ. Ya. Tapi komposisi isotopnya Danau Loji kita lihat, ya. Isotop Danau Karo itu ringan juga. Danau Karo itu isotopnya ringan, paling mirip di situ. Danau Loji lebih berat. Jadi makin ke atas ke sana makin berat, ke sini makin ringan, ya. Ya, jadi Danau Karo itu lebih mirip dengan Kawasi. Kalau dari komposisi isotop. Ya. Artinya kalau kita bicara recharge zone-nya di elevasi tinggi, mata air Kawasi ternyata lebih ringan juga. Mungkin di hulunya lagi dari Danau Karo. Jadi Danau Karo tapi lebih mirip, mungkin mix dari sini ke sini. Atau ini ke sini. Ini pertanyaan. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita track dengan yang lain lagi. Kita track. Kalau ini sudah kelihatan bahwa mata air Kawasi mirip dengan air permukaan Danau Karo. Artinya gini, Danau Karo ada sesuatu yang mengkonekkan sehingga bocor masuk ke mata air Kawasi yang cukup besar. Dan terus permanen sepanjang tahun. Artinya kita harus punya struktur subsurface di sini. Karena nggak ada sungai yang direct ke sini.
Dari Danau Karo ini nggak ada. Nih harus ada subsurface connection ke sini. Ataupun subsurface connection dari Danau Loji. Kalau Danau Loji masih kita anggap. Walaupun komposisi isotop O dan H-nya lebih mirip dari Danau Karo. Jadi kita harus punya indikasi ini, struktur. Nah, oke. Saya lanjut. Kita coba pakai karbon 13 dari CO2. Nah, ini juga hasilnya menarik. Nah, Danau Loji dan Danau Karo ini sama mata air Kawasi sama. Ya. Jadi gini, kalau karbon 13 dari atmosfer itu nilainya sekitar minus 8 per mil sampai minus 12 per mil. Dari minus 7, minus 8 lah, maaf. Di sini minus 7 per mil. Ini atmosfer CO2 nih, natural. Naturalnya seperti ini. Ya, mungkin akan ada di sini. Nah, kalau dia ngalir ngikutin sistem silikat, artinya pelapukan material batuan ini banyak silikat, sistem yang terbuka akan jalurnya ke sini. Karena di sistem terbuka mendekati atmosfer di minus 8 per mil. Ya. Artinya tidak, kalau kita ngikuti bahwa resapannya itu ataupun sumbernya ngelewatin jalur permukaan, air permukaan, ya. Itu nilai isotopnya akan lebih berat. Tapi kalau sistemnya itu tertutup itu artinya begini, ini ada danau, dia tertutup, keluar di sini ada mata air. Ya, ini batuan. Ini ada struktur. Nah, kalau sistemnya dekat permukaan, dekat atmosfer, shallow, ini akan mirip kondisi open system silicate weathering. Jadi koneksi dengan CO2 atmosfer itu intens, terbuka. Tapi kalau ngikutin dengan subsurface ke sini, ya, yang tertutup itu jalurnya ini. Jalurnya ini. Closed system silicate weathering. Artinya mata air Kawasi ini dari komposisi isotopnya itu selalu lewat subsurface. Jadi di gangguan di surface itu ada apa enggak? Dia sistemnya cukup dalam source-nya. Gitu. Ya. Nah, yang menarik bikarbonatnya juga rendah. Ya, bikarbonatnya hanya segini. Gitu. Ya. Oke. Tes 1 2. Masih kedengeran suara saya? Oke. Ada pertanyaan sampai situ sebelum kita lanjut? Izin bertanya. Silakan. Kalau untuk tipe sulfat itu apakah khusus untuk area yang berhubungan dengan panas bumi, maksudnya air panas gitu, ataukah kalau nggak panas pun masih bisa mungkin sulfat? Ya, tipe sulfat ya. Betul. Ya, tipe sulfat tidak selalu area panas bumi. Tipe sulfat, ya, tipe sulfat bisa dapat di daerah gambut, itu tipenya sulfat. Ya, daerah tambang-tambang mineral yang asosiasinya sulfida juga sulfat. Jadi tidak selalu tipikal sulfat itu dari sistem panas bumi, tidak selalu. Tapi sulfat ini bisa diekstrak, ya, sulfur 34-nya. Ada tes 1 2. Ya. Sulfur 34-nya dari pirit dengan sulfur 34H2S vulkanik itu beda jauh. Itu bisa di-track. Misal saya dikasih air dua-duanya tipe sulfat, terus Pak, ini dari mana? Ya, itu dengan sulfur 34 harusnya bisa track. Ini sulfur 34 dari pelapukan pirit, ya, atau disosiasi pirit, ada sulfur 34 dari organik. Misalnya, ada sulfur 34 dari H2S di vulkanisme. Sama seperti karbonat. Apakah semua tipe air bikarbonat itu selalu air gamping atau air atmosferik yang dangkal? Atau groundwater yang shallow, umurnya muda? Ternyata nggak selalu. Ya.
seperti yang di sini tipenya bikarbonat, tapi kita bicara nilai karbon 13-nya minus 20, mendekati minus 20 per mil. Ya. Nah, artinya apa? Artinya, ini saya nulisnya salah, ini minus 81 lagi. Minus 18 itu. Artinya, ya, mata air itu tidak mengikuti sistem di dekat permukaan. Jadi dia mengikuti jalur di dalam. Ada fracture yang cukup intens, mengakibatkan karbon 13-nya bukan dari sini, tapi dari pelapukan mineral, batuan, ya, di sini yang tidak connect dengan sistem atmosferik. Kira-kira itu kasus di sini. Jadi singkatnya gitu ya, kandungan yang terlarut ini terisolasi suplainya dari CO2 atmosfer. Kalau atmosfer itu berat lah, minus 8, minus 10 itu atmosfer. Nah, ini air permukaan nih, sungai di Sanur. Ya. Danau Karo itu mungkin sebenarnya dari dalam juga, ya, atau logi, tapi sayangnya sebagian akan menguap. Ya. Jadi dia mengalami connect dengan, atau sebagian lagi CO2 atmosfer masuk ke situ. Dia connect dengan sistem atmosfer. Tapi mata air Kawasi ini dia memang tidak berhubungan langsung dengan Richard yang dekat-dekat. Jadi CO2-nya dari CO2 source yang lain. Oke. Nah, seperti ini ya gambarannya mata air Kawasi dan dari air Danau Loji, dan juga kalau lewat Loji ya itu lebih dekat subsurface, lebih dekat surface. Tapi kalau lewat sini ya ini benar-benar ini jauh, ini nambang mungkin hanya elevasi segini-segini aja nambang. Ya, itu calon lokasi-lokasi tambangnya. Tapi dari data 13C-nya dari CO2, CO2-nya diambil dari mana? Dari HCO3 di air. Ya, kita ambil CO2-nya. Ternyata bukan dari atmosferik. Ya. Dari satu sistem yang di dalam di sini. Oke. Saya lanjut kasus lain. Kasus lain gini. Tes 1 2, masih kedengeran suara saya? Masih, Pak. Masih. 25 Desember 2017 di Indramayu ada semburan lumpur dan gas nyampur tuh, semburan di daerah Pertamina Balongan ya, Indramayu. Nah, yang menarik CH4-nya juga tinggi, metannya. Ini jadi problem. Kalau di situ ada sumur-sumur produksi minyak juga, minyak dan gas ya, gas. Ini kalau sistem casingnya atau sumurnya itu nggak bagus atau bocor dari reservoir, misalnya, ini saya gambar, ini mereka ngambil, ini reservoir ada di sini, ini semen bond lock-nya nggak bagus nih, ya. Ini penduduk, jadi ada sumur gali penduduk ini ngebor, ini bornya penduduk nih untuk irigasi, tapi nyembur. Nah, sumurnya Pertamina sih nggak nyembur. Tapi kalau ininya bocor, ya casing ataupun semen bond lock-nya jelek, integritas sumurnya jelek, ini nyampur ke sini, ke sumur warga, CH4-nya. Ya, ini shallow, paling warga 30-40 meteran di situ, ini ribuan meter, lebih dari 1000 meter. Ya. Nah, ini problem kalau memang ini dia jelek. Tapi kalau enggak, artinya ada gas rawa, kan sering ada gas rawa atau biogenic gas ya. Ya, kita tahu ada sumur biogenic kan karena komposisi penguraian makhluk hidup yang mati di dekat permukaan akhirnya terbentuk gas-gas, salah satunya metan. Dan metan ini juga dihasilkan di sini atau metan dari reservoir. Nah, kita lihat dari komposisi isotop, ini hasil pembacaan alatnya ya. Nah, ini resumenya. Resumenya kita punya ini standar gas dari yang dimiliki oleh Lemigas. Ini sampelnya dari Lemigas. Kita dikasihkan ke kita, diuji lagi untuk melihat komposisi CO2 dan metannya. Ya, tapi ini sampel dari standar gas tidak ngitung CO2 karena sampel dari Lemigas hanya
CH4, C2H6, C3, C4, C5 sampai sampai C5 ya. Ya, pentan ya. Nah, ini dari bacaan alat kita dari 2 sampel air campur gas. Nah, kita lihat dari sumur produksinya migas itu mirip dengan ini nih, mirip tipikalnya, terutama 2 komposisi pertama, metan dan CO2-nya. Ya. Nah, tapi dari sumur warga yang nyembur, ya 2 ini terutama, ya ini jauh. Artinya ini mendekati dengan gas rawa nih. Gas-gas rawa, bukan standar gas dari produksi sumur di reservoir. Ya. Ya. Jadi kalau biogenic gas metan itu memiliki jumlah nilai yang lebih berat, ya. Jadi ini yang menjadi jadi kalau biogenic gas ini sekitar minus 80 per mil, ya. Dari saya ya, karena saya jauh. Halo, tes. Kedengeran suara saya? Ya, Pak. Ya, gangguannya udah hilang ya. Saya geser. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa bukan dari kebocoran sumur yang ngambil metan dari reservoir yang dalam, tapi ini lebih mirip dengan biogenic gas. Ya. Jadi ini sumber gasnya itu gas rawa. Nanti kalau kalian belajar gas gitu ya, ada biogenic gas, ada thermogenic gas yang sudah matang nih di reservoir. Nah, nilainya ini yang sudah matang nih, ya standar gasnya. Nah, ini dari produksinya Pertamina. Sumur warga yang nyembur di sini komposisinya. Walaupun sama-sama keluarin metan, dua-duanya nyala. Ya, dua-duanya ada metannya, ada metana, ada gugus yang lain. Tapi yang jadi kunci metana dan CO2-nya sumbernya berbeda. Oke. Ini geothermal 13C, kita nyoba di beberapa tempat. Ini masih eksperimen, saya belum berani nulis. Jadi penelitian tuh kadang mesti sabar, walaupun sampelnya udah banyak. Ya, kita coba lihat di beberapa lapangan area yang punya prospek panas bumi. Ya, ini ada beberapa tempat di utara dan di selatan nih, utara Bandung. Ya, ini kota Bandung, kira-kira ada ITB ada di sinilah ya, ITB nih. Nah, ini kota Bandung, nih kota Bandung, rumah saya di situ. Nah, kalau kita punya beberapa tempat yang sudah dicek karbon 13 dan komposisi karbon 13-nya nih. Ya. Nah, karbon 13 ini menarik, nilai-nilainya berbeda, ya, dari Maribaya, Raja Mandala, dan Cipanas. Ini 3 tempat ini nih, ada 2 Maribaya ada di Raja Mandala. Raja Mandala itu di Padalarang, di utaranya Saguling, ada mata air panas juga. Nah, itu mirip dengan mata air panas Maribaya. Komposisi karbon isotopnya berat. Ini berat nih. Berat, ini ringan. Ya. Nah, yang berat ini, yang warna hijau ini yang menarik. Apakah sistem di Maribaya kok lebih mirip dengan, kita juga ngambil batu gamping. Batu gamping itu sekitar 0 per mil. Dan itu memang karakter dari batu gamping. Batu gamping itu karbon 13 dari CaCO3-nya 0 per mil. Ya. Nah, yang menariknya ini, jangan-jangan Maribaya ini mata air panasnya motong ke bawah itu ada, ini kan kaitannya dengan sesar Lembang. Di sini ada sesar Lembang. Nah, ini sesar Lembang. Sesar Lembang diterusin ke sini nih Raja Mandala. Ya. Ke arah sini nih Raja Mandala nih. Ini ada mata air panasnya. Ternyata karakter mata air panas di sini dan batu gamping di sini mirip dengan karakter CO2 di sini. Artinya sesar Lembang ini motong sampai ke sedimen tersier. Formasi Raja Mandala tuh umurnya tersier oligosen ya. TO ya, formasi Raja Mandala. Artinya si sesar ini motong ke situ juga.
karena airnya keluar ke situ. Nah, jadi artinya kita bisa mendeskripsikan sesar ini sejauh mana motongnya. Kalau kita lihat tidak hanya kuarter, karena sesar Lembang di atasnya kan gunung batu, itu batuan vulkanik kuarter semua. Ya, tapi dia motong ke bawahnya lebih dalam lagi sampai ke tersier oligosen. Jadi formasi Raja Mandalanya itu kepotong dan dari komposisi isotop karbon 13-nya kebaca. Ya, di mana di tempat lain tidak terbaca. Di tempat lain itu nilainya masuk ke dalam dissolved inorganik sama thermogenic metan, tidak dari marine atau limestone. Kita tahu formasi Raja Mandala isinya salah satunya gamping tuh yang di Padalarang, batu gamping, ada napal, batu lempungnya juga ada karbonatnya. Ya, batu pasirnya juga ada karbonatnya, di beberapa spot itu bisa kita cek. Artinya lingkungan pengendapannya di marin. Kita tahu tadi di awal, lingkungan pengendapan marin atau laut itu isotopnya berat, karbon 13-nya berat. Ya. Sampai situ ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Nah, ini air hujan. Ini nulis stabilnya salah saya. Air hujan kita punya data di Bandung cukup banyak, mungkin ratusan ya. Saya ngambilin air hujan dan air tanah dangkal ya. Ini cukup banyak. Yang menarik, daerah tengah Bandung sampai ke barat nih. Ini nilainya rasio isotopnya tidak masuk rasio isotop lintang elevasi tinggi. Bandung kita tahu elevasinya paling rendah di tengah kota Bandung mungkin 500 sampai 600. Tapi isotopik rasionya ini berat nih. Nilainya berat, merah-merah ini. Artinya ini source-nya, kalau laut kita bicara teori isotop itu begini, isotop air. Hujan makin ke atas, itu makin ringan, isotopnya makin kecil. Artinya source-nya hujan di situ tidak serta-merta hanya dari laut. Lautnya masih ada di utara, Laut Jawa yang terkoneksi sampai ke Laut Cina Selatan. Laut di selatan ada Samudra Hindia, Indian Ocean. Nah, idealnya air hujan itu jatuhnya di sini-sini, warna-warna hijau dan biru. Tapi ini berbeda. Ya. Nah, ini kami nyoba trial pajak karbon. Saya termasuk yang berpikir pajak karbon jangan-jangan memang sudah saatnya dari data ini. Nah, ini data ini menarik. Idealnya CO2 atmosferik itu jatuh di nilai sini. Nilai rentang ini. Ya. Kalau pembakaran fosil fuel tadi nilainya rentang-rentang ini dari batu bara, ya. Ini nilainya rentang ini. Apa yang terjadi dengan air hujan yang ada di Kota Bandung? Nah, air hujan di tengah Kota Bandung kok jadinya mirip sama CO2 dari pembakaran fosil fuel yang saya warnain hijau. Bukan natural CO2 lagi. Nah, ini jadi tanda tanya. Jadi benar nih, kita lagi numpukin CO2 dari fosil fuel ke atmosfer. Jadi kita tahu bentuknya gini, cekungannya Bandung. Ya, di sini ada pabrik, ada kendaraan, ada asap. Ya, intinya ngeluarin CO2. Dan CO2 ini nilainya pasti di rentang ini. Antara minus 30, minus 20 per mil. Padahal atmosfer alami CO2-nya itu di minus 8 per mil. Atau minus 10 per mil. Nah, apa yang kita bisa tarik dari sini? CO2-nya memang kebanyakan sudah CO2 buatan kita. CO2 dari pembakaran fosil fuel. Ini CO2 yang ada di atmosfer kita saat ini. Sehingga memang lagi ada peningkatan karbon di atmosfer. Akibat, ini kan CO2 yang nilai rendah-rendah ini harusnya ada di dalam sini nih. Ya, harus ada di subsurface. Ya, dari matinya kayu, pembentukan batu bara, itu nilainya negatif semua. Tapi atmosfer kita kok makin negatif CO2-nya, rasio isotopnya. Artinya, ya kita lagi numpukin CO2. Gitu. Nangkep ya? Dari sini?
Tes. Iya. Nah, Iya, Pak. ya. Nah, saya kemarin nonton di TV lah bareng anak-anak saya, nonton Disney, ya artinya ada TV gitu, beli ini, nonton film lama Independence Day, itu tahun 2000-an awal ya kayaknya. Pernah nonton ya? Independence Day, maaf. Habis nonton pas liburan itu nonton The Day After Tomorrow, judulnya Lusa, ya. Film The Day After Tomorrow yang bumi tiba-tiba membeku sebelah utara. Ya, pernah nonton ya film itu? Nih, nontonnya si Ikatan Cinta aja kayaknya. The Day After Tomorrow. Pernah nonton ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Yang New York bagian belahan utaranya Amerika itu ya, makin dingin karena global warming mengakibatkan salju mencair di di kutub utara, retak-retak salju mencair, air lautnya dan salinitasnya turun, terus makin dingin, ya ada perubahan komposisi di atmosfer, badai dan hujan lebih intens, terus tiba-tiba pembekuan cepat di sebelah utara karena saljunya hancur gitu ya, kira-kira gitulah. Nah, itu lagi ngambil sampel core lagi di pembukaan filmnya, kan ada peneliti lagi drilling, ngambil core dari es ya, core dari es untuk analisis ya macam-macam lah. Pasti kayaknya akan ke isotop, saya pikir. Ya. Nah, itu dilihat nanti tiap sekian tahun lapisan es interval kedalaman tertentu komposisi isotopnya gimana perubahannya untuk memperkirakan climate change. Ya, kalau buminya lebih panas, ada carbon burning dari carbon flux dari subsurface ke atas, nanti karbon 13 itu lebih ringan. Jadi pada masa-masa tertentu memang juga kita pernah mengalami karbon itu banyak ya di atmosfer. Makanya ada siklus Milankovitch ya. Ujung-ujungnya panas temperatur yang main. Ya. Nah, tapi dari sisi isotop saya ngelihatnya, ini kalau kita rekam air hujan ini disimpan, terus makin lama jangan-jangan hampir semua hujan ini di kota. Makin ke kanan nih makin ke arah Bukit Tunggul ini perkebunan. Saya belum pengen ngambil lagi daerah yang masih benar-benar virgin. Di hutan yang tidak ada, ya artinya daerah sekitarnya nggak banyak perkotaan. Mungkin jatuhnya masih alami di sini. Ya, tapi sekarang air hujan itu shifting ke sebelah kiri, makin ringan, artinya CO2-nya itu bukan CO2 natural lagi, tapi CO2 buatan kita, hasil dari burning fossil fuel. Oke, ke situ ada pertanyaan? Tes, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, saya lanjut ya. Kalau ini orang biologi wajar lah. C dan N itu dalam protein untuk penentuan food web, jejaring makanan. Ya, ini untuk jaring makanan itu seperti apa? Ya, penentuan siapa dimakan siapa, apa makan apa itu dari sampelnya dari protein, dari tubuh daging ikan, daging udang, daging cumi, daging plankton yang dikumpulin oleh mereka, terus diuji karbon 13 dan nitrogen 15. Ya. Kesimpulannya gini, mereka bisa ngebangun ini kan kecil gini, itu dengan komposisi karbon 13, nitrogen 15. Kita tahu ikan yang ukurannya mirip-mirip itu ada ternyata yang predator, ada yang sebagai yang dimangsa sebagai prey-nya, ya, sebagai yang dimangsanya, yang satu lagi sebagai predator. Nah, cuma yang ukurannya mirip-mirip ini juga kadang-kadang ada yang misalnya gini, ada ikan kecil tapi dia predator. Dia gerombolan kayak piranha, kecil ukurannya kayak bawal, tapi sebenarnya dia predator, makanin yang besar-besar juga. Kalau ada ya dikeroyok gitu ya. Nah, jadi jejaring makanan itu dibentuk untuk target strategi perikanan ngambil. Jadi kalau kita ngambil salah satu
terlalu banyak, makanannya lebih sedikit, yang predator bisa mati. Ya, kira-kira itu. Ini dari komposisi karbon dan nitrogen 15. Ya. Kalau tectonic activity kita sedang melakukan ini terus, ya, mengenai radon dan CO2 di sesar Lembang. Ya, ini menarik. Ya, nanti mungkin ini bagian dari disertasi mahasiswi S3 saya, ya, yang sedang teruskan ini, ya, bahwa CO2-nya ini di sini sisi sebelah barat sesar Lembang itu radonnya tinggi-tinggi banget, ya, puluhan ribu, dan memang di situ lebih rusak, maksudnya lebih intensity activity pergerakan sesarnya lebih intens, ya, gitu. Nah, ini saya langsung ke sini. Ini yang mau saya gali ke depan, ya. Kita tahu salah satu permasalahan di tambang, terutama emas, kita menggunakan ini. Ya, pengolahannya itu penggunaan sianida, CN. Ya. CN ini sebenarnya terdekomposisi menjadi C dan N lagi. Ya, N ini menjadi source kalau terbentuk nitrat, nitrit, NH4, gitu ya. Ini grup spesiesnya ini. Artinya penguraian atau lepasnya CN itu bisa berimplikasi seperti ini sebenarnya. Ini tantangan. Benar atau enggak? Kalau ini meningkat, artinya sianida itu memang tidak stabil. Sianida itu enggak stabil. Tapi impact-nya bisa peningkatan nitrat. Jangan-jangan ke situ. Ya. Karena dari mana? Dari CN. CN-nya apa? Terurai. CN itu enggak stabil. Begitu terpapar di permukaan, ya terurai menjadi karbon dan nitrogen. Ya. Ini saya searching literatur supaya mungkin mahasiswa S2 ada juga yang arahnya ke sini. Ini dari USGS tahun 97 ya. Mereka sudah melakukan research ya mengenai stabil carbon and nitrogen isotope data in quantifying cyanida loss. Cyanide loss dari limbah-limbah pengolahan tambang. Ya kalau pakai cyanida, misalnya pengolahan masih pakai cyanida, ya CN-nya kemana? Nah, itu dihitung tuh. Berapa yang masuk ke lingkungan? Ya, tentunya imbasnya kalau C ya menjadi bentuk yang lain, entah CO2 atau N membentuk nitrat, nitrit, amonia dan amonium. Ya. Nah, ini research-nya. Nah, saya ambil abstraknya. Ya, cyanida loss itu mungkin terjadi natural di dalam limbah tambang. Ya. Evaporasi HCN ini membentuk gas dan menjadi kompleksasi sebagian membentuk kompleksasi dengan besi. Ingat besi itu di soil banyak, artinya walaupun bukan sebagai mineral besi, tapi besi ya menjadi Fe oksida. Nah, dan membentuk kompleksasi ya. Kompleksasi. Nah, ini bisa dicek kompleksasi ini nangkep C dan N juga. Ya. Nah, mereka coba lihat dari karbon 13 dan nitrogen 15 di sisa CN. Nah, terlihat bahwa kompleksasi nitrogen 15 itu nilai jumlah isotopnya itu berkurang, nambah. Artinya jumlah nitrogen 15 itu bertambah dari sianida. Jadi kalau ini sianida, ada nitrogen 15 itu jumlahnya naik. Nitrogen yang dengan nomor massa 15 ya. Nah, tapi CN ini nomor massa karbon 13 itu nilai rasionya turun. Harusnya atmosfer -8, -10. Tapi kalau terpengaruh oleh cyanida, C-nya itu menjadi turun dari -8, -10 per mil. Menjadi kecil. Ya. Nah, ini mau saya gali lagi untuk mengevaluasi berapa sih cyanida yang loss ke atmosfer, berapa cyanida yang masuk ke dalam sistem groundwater. Tapi tentunya bukan dalam bentuk cyanida. Karena gini, kalau kita ngukur cyanida bebas, free cyanida, di dalam air tanah, di pemantauan di tambang, harusnya nggak ada. Karena cyanida tuh gampang terdekomposisi.
tidak stabil. Tapi jejak sianida ini berubah menjadi bentuk lain, bisa kita track. Oh, nitratnya nambah. Bener nggak dari nitratnya CN yang terurai? Karbonnya nambah. Tapi bener nggak karbon dari sianida? Harusnya menguap semua. Tapi ada yang loss nggak ke dalam sistem air? Karena salah satu batasannya sianida. Jadi kita supaya nggak missing. Karena kalau mengukur sianida, itu kecil harusnya. Karena terurai. Tapi sianida ini menjadi bentuk lain. Yang kita bisa track. Berapa sih sianida yang lolos ke atmosfer? Berapa sianida yang masuk C dan N-nya ya. Bukan dalam bentuk sianida. Tapi C dan N-nya masuk ke sistem subsurface. Gitu? Ada pertanyaan sampai situ? Silakan kalau ada pertanyaan untuk diskusi. Kita diskusi. Saya ngomong 1 jam tuh lumayan capek juga sebabnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini tema riset yang mungkin kita belum pernah untuk maaf salah. Tes. Iya. Ini tema riset lagi mungkin buat mahasiswa yang mungkin dari lingkungan yang kaitannya dengan tambang, risetnya bukan, jadi supaya nggak itu aja, risetnya void, risetnya pembentukan air asam tambang, risetnya ya gitu-gitu terus. Nah, kita pengen ada advance riset nih, sianida ini kemana larinya? Karena mas balannya sianida bisa ke atmosfer, atau sianida ini terurai dari C dan N ke dalam sistem yang di sini. Apa efeknya kalau dari sisi lingkungan? Ini peningkatan nitrat mungkin. Ya. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini Pak, mungkin ini kan dengan metode karbon 13 ya, stabilnya. Bedanya dengan menggunakan CFC itu kira-kira nanti hasil yang didapatkan seperti apa? Oke, CFC. Klorofluorokarbon atau SF6 hexafluor 6 ya, hexafluor gitu ya, hexafluorida ya, fluornya 6. Jadi ada ini digunakan dating. Ini dating, penentuan umur. Misalnya CFC itu dan SF6 jumlahnya sekian ya. Sekian PPT atau PP itu umurnya berapa. Jadi ini digunakan untuk dating. Jadi hampir sama dengan tritium H3, ini grupnya dating. Karbon 13 ini tracing. Tracing itu penentuan penjejakan dari mana asalnya. Jadi karbon 13 akan sama dengan grupnya 18O, ya O18, hidrogen 2, ini grup-grup ini. Di mana untuk tracing. Ya. Kira-kira itu. Kalau satu dating, satu untuk tracing. Dating itu penentuan umur, tracing penentuan jejak asalnya dari mana. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Silakan, ada lagi kalau yang mau didiskusikan. Pada bingung? Nah itu, biar nggak bingung, kalian datanglah ke lab untuk eksperimen. Kita bisa diskusi langsung. Ya, silakan. Kalau misalkan apa namanya untuk sumur sungai bawah tanah yang di karstik itu Pak, itu karbonnya akan nambah kan di tracingnya? Ya, kalau kita misalnya dengan karstik aquifer, karbon itu ada pelarutan dari mineral karbonat, ya, dari CaCO3 yang lapu. Ya, kalau dia sistemnya sungai bawah tanah, karbon 13-nya akan lebih berat daripada sistemnya gini. Kalau saya gambar ya, gini. Nah, itu menarik lagi, satu lagi. Belum di-share, Pak? Belum di-share ya? Sorry.
Sudah kelihatan? Sudah. Di dalam sistem gamping itu ada dua. Satu dengan sistem yang terbuka. Jadi ini sungai bawah tanah. Ya. Ini sungai bawah tanah nih. Ini air hujan masuk ke sini. Ini sistem saluran terbuka sebenarnya. Ya. Sistem terbuka ini semuanya batu gamping di karstik ya. Ya, kira-kira gini. Nah, ada juga ternyata di solusi yang melewati retakan tapi jalannya pelan. Nah, jalannya pelan. Keduanya menghasilkan CO3 dalam air. Keduanya menghasilkan ini. Nah, sekarang kita bicara sistem terbuka gua bawah tanah yang seperti sungai bawah tanah, atau sebenarnya sistemnya sistem pori aja. Kalau ini nggak terbentuk kars, nggak bentuk sungai bawah tanah, sistemnya pori. Air juga ada, keluar di sini menghasilkan HCO3 juga sama. Ini keluar menghasilkan HCO3 juga. Pelarutan HCO3, mungkin konsentrasinya sama. HCO3 yang keluar melalui sistem sungai bawah tanah, atau sistem pelarutan lewat retakan-retakan batuan kecil atau pori-pori yang kecil, tapi terkumpul juga. Ya. Dua-duanya menghasilkan pelarutan bikarbonat. Tapi kalau kita bicara yang ini akan ada input CO2 dari atmosfer saat dari hujan. Yang ini kan lebih open system. Open. Yang di sini ini open system. Yang di sini closed system. Artinya kalau tidak terbentuk gua bawah tanah akan masuk ke closed system. Closed system ya, karbon 13-nya itu lebih kecil. Open system karbon 13-nya lebih tinggi. Kenapa? Atmosfer kalau open system sungai bawah tanah seperti ini, atmosfer itu masih kontak sehingga akan nambah CO2 atmosfer. CO2 atmosfer kan karbon 13-nya tinggi. Nilainya sekitar -8. Tapi kalau dari sini itu closed system ya. Nah, ini berbeda komposisi. Jadi air ini lewat jalur sungai bawah tanah kah atau lewat antara semipori dengan retakan-retakan kecil yang berbeda lagi. Gitu. Kira-kira itu. Apakah dia berbanding lurus dengan TDS? Nah, TDS salah satu indikator. TDS-nya makin tinggi berarti proses di situ makin intens dan makin lambat. Ya. Berarti reaksinya. Tapi permasalahannya kadang di sungai bawah tanah itu travel time-nya juga panjang. Yang saya gambar seperti ini bisa juga panjang jalurnya. Dia lewat sana, lewat sini sehingga sebenarnya intens pelarutannya juga berlangsung intens. TDS-nya bisa saja hasilnya sama. TDS-nya bisa saja menghasilkan nilai yang sama. Tapi kalau kita pakai tracing pakai dating, bukan tracing, pakai dating, itu mungkin kebaca. Kalau ini pasti umurnya lebih tua, lebih lambat. Ini mirip air hujan, tapi ngelarutin batuannya intens karena airnya deras. Nah, ini baru dating ini mungkin cukup efektif nih. Tapi dating umur muda ya. Dating umur muda mungkin pakai CFC atau SF6 dan tritium 3. Hidrogen 3 atau tritium. Kalau pakai karbon kita sulit. Kenapa pakai karbon itu sulit untuk kasus penentuan umur di sini? Kita rancu, karbonnya akan keluar dari karbonat yang sama. Jangan-jangan yang kebaca karbon 13 dari situ. Ya. Oke, sampai situ? Saya boleh bertanya, Pak? Silakan.
tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalnya di geothermal sendiri itu masih pakai yang konvensional ya Pak, yang masih ngukur oksigen sama deuterium. Nah, kenapa belum ada misalnya yang kayak periksa isotop dari yang sulfur tadi atau mungkin dari litium atau boron itu kenapa ya Pak? Maksudnya belum ada yang saya baca belum ada yang misalnya kalau ada laporan atau data-data itu belum ada yang menganalisis isotop seperti itu. Kalau menurut saya mungkin bisa membantu untuk mengidentifikasi host rock-nya sendiri kayak gitu Pak. Apakah mungkin terkendala instrumennya atau emang kayak gimana ya Pak? Ya, ini pertanyaannya cukup kritis nih. Kita banyak menggunakan isotop di geothermal masih pakai 18O dan hidrogen 2 ya. Biasanya untuk pakai ini garis, oh ini shifting ke sini, oh ini ada air thermal akibat dari sistem reservoir gitu ya. Kita masih pakai ini. Ya, ini meteorik, air meteorik atau mixing ratio kita gunakan di situ. Nah, untuk penentuan kita sekarang targetnya isotop. Kalau boron, lithium, fluor mungkin kita gunakan sebagai geoindikator atau mineral unsur konservatif yang gampang larut ya. Sekarang kita isotopnya. Ya. Ini menghasilkan sulfur juga H2S. Ya. Mungkin batuannya sendiri ada mineral sulfidanya. Nah, mineral sulfida. Nah, ini juga mengeluarkan SO4. Ini finalnya keluar SO4. Nah, tadi pertanyaannya kita belum banyak. Ya, kalau belum banyak memang karena instrumen satu. Tapi kalau di luar negeri itu banyak sudah mulai. Ya, artinya di luar negerinya bukan negara-negara di bawah Indonesia ya. Negara yang lebih maju dari Indonesia itu mereka sudah kuat instrumen dan orang-orangnya untuk melakukan analisis ini. Jadi setuju saya instrumen dan manpower yang mampu. Berarti sebenarnya bisa gitu ya Pak ya, tapi Bisa. cuman fasilitasnya aja yang belum. Iya. Manpower-nya. Oke. Ya, result instrumen sekarang belakangan sudah ada. Ya, belakangan isotop rasio mass spektrometri untuk CHONS kita udah punya beberapa di Indonesia. Saya tahu Batan itu punya. Batan sudah punya, ITB punya. Ya, Badan Geologi setahu saya punya, cuman saya pernah diundang oleh Badan Geologi, alat mereka sejak tahun pertama install sudah tidak jalan, rusak karena nggak ada pendanaan. Batan juga nih rusak. Yang kemarin orang Batan nih akhir bulan ini November mau berkunjung ke IRMS-nya ITB. Mereka bingung, ITB masih jalanin ini, ya. Pendanaannya gimana? Yang susah instrumen. Setahu saya 3 badan ini punya, karena saya pernah berkunjung ke 3-tiganya. Nah, yang ITB aja yang masih jalan karena kita pendanaannya nggak ngikutin APBN. Jadi kalau ngikutin APBN itu mati kita. Ya. Halo, tes. 1, 2. Makasih Pak. Ya, oke. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, ya saya mau cukupkan, mau izin dulu gitu. Ya, sampai segini. Ada kalau nggak ada pertanyaan. Halo? Ya Pak, cukup Pak. Oke, Esti dan yang lain. Jadi saya mau tekankan bahwa tidak hanya tradisional O dan H saja yang kita harus pelajari, tapi metode, silakan dibuka kameranya, nggak apa-apa, bahwa kita masih bisa tracing atau gunakan tools yang lain, ya. Jadi maunya saya tuh sebenarnya mahasiswa, ya saya nggak tahu rezeki kalian kemana, siapa tahu nanti ada yang sekolah gitu ya,
ke luar negeri biar nggak kayak saya jadi pelangap-pelongo di tahun 6 bulan pertama itu pelangap-pelongo, nggak ngerti alat saya sampai nggak pernah pakai dikirim itu analisisnya dikirim ke lab. Nah kalau di sana nguji sendiri, titrasi ngerjain sendiri, preparasi sampel ICP ya ngerjain sendiri, ion kromatografi ya ngerjain sendiri, alatnya cuma dikasih manual handbooknya dan 1 hari biasanya kayak di training sebentar, terus selanjutnya ya sampel saya ada 100 sampel ya 100 kerjain sendiri. Ya itu yang jadi message saya ya. Kira-kira itu mungkin ini Yazid lagi di perjalanan, kalau kamu nyetir hati-hati ya. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak, ya. tadi ada yang nanya juga Pak, kalau yang untuk tugas yang akhir nanti itu ujinya itu harus semua alat itu Pak, atau bisa Enggak. misalnya ICP aja atau yang terkait dengan atau gimana Pak, atau harus yang isotop juga atau gimana Pak? Tadi ada yang nanya. Datang aja dulu, nanti kita coba cek apakah kita akan kerjakan ICP aja atau IC saja atau gabung dengan isotop, ya silahkan. Kalau saya sih ngelihat dalam tanda kutip ya, mumpung ada kesempatan, kalau saya ya, jadi saya coba aja deh semuanya, hasilnya ada yang menarik nggak gitu, ya gitu. Jadi nggak usah takut untuk bereksperimen, mumpung eksperimennya kita nggak bayar gitu, ya. Kalau kamu suruh bayar, ya kalau sampelnya banyak ya suruh bayar gitu ya. Tapi sampelnya sedikit-sedikit itu bisa nyelip dengan sampel orang sebenarnya. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mau saya cukupkan dulu. Mohon maaf ya. Tadinya mau 10.30 tapi saya tutup sebelum 10.30. Terima kasih semuanya.